Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat sedang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita mensyukuri nikmat umur yang masih diberikan kepada kita hingga saat ini kita masih bisa bernapas, menghirup udara Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebahagian saudara-saudara kita yang atau sahabat-sahabat kita yang sudah duluan dipanggil pulang oleh Allah. Maka perlulah kita mengingat dan mengenang umur kita yang di mana umur ini sangat terbatas. Tentu suatu saat kita juga akan dipanggil oleh Allah pada hari yang telah dijanjikan kepada kita bersama. Juga kita mengingat nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak yang tiada terhingga. Mudah-mudahan dengan kita mengingat semua nikmat tersebut kita mampu untuk bersyukur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita menyampaikan salawat salam kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kelak. Hadirin hadir rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Hadis ini bersumber daripada Abdullah bin Yasar. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Hadis ini sangat pendek, namun memiliki makna yang sangat luar biasa. Nabi menyampaikan sebaik-baik manusia adalah orang yang dimana diberi oleh Allah umur yang panjang. Wa hasuna amaluhu, lalu bagus pula amalnya. Tentu hadis ini menggambarkan kepada kita manusia terbaik itu siapa sih? Siapa orang yang dianggap manusia yang paling baik? Jadi kategori manusia yang paling baik itu dalam hadis ini dua. Yang dimana yang pertama adalah orang yang diberi oleh Allah umur yang panjang. Yang kedua, dimana dia itu amalnya atau perbuatannya itu perbuatan yang selalu berada dalam kebaikan. Mungkin kalau kita melihat hadis ini, jadi umur yang panjang, tentu umur kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilum man yatajawazu dzalik. Umur umat Islam itu kata Rasulullah SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, ini 60 sampai 70. Dan hanya sedikit yang melampaui di atas itu. Kalau seandainya sekarang ini umur kita sudah 60, berarti ini sudah mendekati daripada pemanggilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang umurnya di bawah itu lama lagi. Masih ada kesempatan, misalnya dia mengatakan saya masih muda. Mungkin duluan yang di depan itu yang nanti akan duluan dipanggil oleh Allah. Tidak. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah. Mereka tidak bisa mendahulukan, melambatkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa mereka itu melambatkan walaupun sekejap saja. Dan juga tidak bisa mereka dahulukan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa umur itu ada filosofi orang mengatakan seperti buah kelapa ya. Nah, buah kelapa itu yang jatuh ke bawah itu bukan hanya yang sudah tua, yang sudah yang sudah kelapanya itu hitam. Tetapi juga ada yang masih kecil, yang ya kecil-kecil yang belum jadi apa-apa udah jatuh ke bawah. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita ini hadirin rahimakumullah, ada mungkin calon bayi dalam kandungan sudah meninggal dunia. Lahir ke bumi baru saja menangis sekali sudah meninggal dunia. Maka ada yang meninggal umur setahun, 2 tahun dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa umur itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun harapannya hadirin rahimakumullah, kita itu memiliki umur yang panjang. Karena umur yang panjang tentu akan membuat
hidup kita ini banyak aktivitasnya, banyak yang akan dapat kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Yang kita harapkan apa? Kita menghasilkan pahala, kita menghasilkan kebaikan-kebaikan. Makanya di sini yang diharapkan itu bukan hanya sekedar panjang umur, tapi adalah wahasuna amaluhu, amalnya bagus. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi umur itu harus berkualitas. Kita kalau dari umur 1 tahun sampai umur baligh, katakanlah kita belum ada apa-apa, belum ada catatan dosa, belum ada catatan kebaikan. Mungkin kalau kita berbuat baik sebelum baligh itu dikembalikan kepada kedua orang tua kita pahalanya. Namun kalau seandainya sudah baligh, umur baligh itu ya 11 tahun. Kalau orang sudah 11 tahun berarti dia sudah mulai sholat, puasa Ramadan, sudah mulai kewajiban-kewajiban secara syar'i. Kalau dia melakukan pelanggaran atau dosa sudah dikenakan akan dosa. Bayangkan kalau kita diberi oleh Allah umur sampai 60 tahun. Dari 11 tahun sampai 60 tahun itu lebih kurang ada sekitar 49 tahun. Bayangkan kalau kita punya umur 49 tahun, sholat nggak ada, ya puasa Ramadan kita abaikan, bahkan kita terjerumus ke dalam dosa. Maka kita bukan menjadi orang yang baik. Maka hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran itu Allah menggambarkan ada orang yang sengaja itu Allah panjangkan umurnya. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum adzabun muhin. Janganlah orang-orang kafir itu menduga bahwa kami panjangkan umur mereka, kami biarkan mereka hidup lama, itu bagus bagi mereka. Ini kita lihat Pak, Ibu hadirin rahimakumullah, penjahat-penjahat itu panjang umurnya. Kita lihat itu pemimpin-pemimpin Yahudi itu, ya, Israel, katakanlah pemimpin orang-orang Israel itu panjang-panjang umurnya. Ternyata ayat ini menggambarkan apa? Numli lahum, sengaja kami panjangkan umur mereka itu. Kalau Allah matikan bisa saja. Sekarang kita katakan Palestina itu lagi digempur oleh mereka dan tidak habis-habisnya. Mereka terus menyuarakan perang, tidak mau gencatan senjata. Ini terus dibiarkan dia hidup. Apa tujuannya? Liyazdadu isma, supaya dosanya lebih banyak. Jadi jangan kita mengira bahwa umur yang panjang itu Allah sayang kepada kita, belum tentu. Itu Allah biarkan orang itu berbuat kejahatan, biar jahatnya lebih banyak sehingga dia menumpu akan dosanya. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita selaku umat Islam mengharapkan umur yang panjang itu di mana kita kaitkan dengan wahasuna amaluhu, bagus amalnya. Harapan kita seperti itu. Dan kalau bisa umur kita seperti umur Nabi. Nabi meninggal dunia enggak lama Pak, 63 tahun. Tapi berkah hidup beliau. Umur 40 sampai dengan umur 63 itu adalah umur yang dimana umur yang selalu berada dalam kebaikan, dalam ibadah dan dalam dakwah, dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita umurnya panjang-panjang, untuk apa kita hidup di atas dunia ini panjang-panjang umur? Ya. Mungkin ada juga wa minhum may yuraddu ila ardhil umur, kata Allah. Ada orang yang di mana umurnya itu dipanjangkan tetapi pikirannya dikembalikan kepada pikiran kanak-kanak lagi. Ada seperti itu. Nah, jadi ini makanya melalui hadis ini yang kita harapkan apa? Ya Allah, beri saya umur yang panjang, namun umur itu memberikan kebaikan buat saya agar amal-amal yang saya lakukan itu selalu dalam kebaikan. Setiap hari Pak, bangun pagi, kita sudah sholat subuh berjamaah. Sebelumnya mungkin kita sudah bangun tahajud. Lalu nanti siangnya sudah sholat duha, ya, pukul 8 atau pukul 9. Zuhur berjamaah. Ya, kemudian kita menyempatkan bersedekah, asar berjamaah dan seterusnya. Nah, ini umur yang dianggap umur yang berkah. Ini yang harus kita pahami. Jadi bukan ada orang itu, maaf ya, kita melihat di warung-warung kopi itu umurnya sudah tinggi-tinggi. Umur 60, umur 70, tapi sholat enggak. Dia terus begitu saja. Nah, maka ini disebut dengan numli lahum, kami biarkan mereka panjang umur supaya mereka itu
terus berada dalam keburukannya sehingga dosanya bertambah banyak. Maka harapan kita hadirin rahimakumullah seperti usia Nabi yang berkah itu, 63 tahun. Maka ya adalah di mana orang yang berkah umurnya ketika dia berada dalam kebaikan itu, itulah yang sangat produktif sehingga nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Perjumpaan kita dengan Allah menjadi lebih indah sebab umur kita ini umur yang kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk kejahatan. Ini doa kita kepada Allah agar diberkahi umur dan umur itu berada dalam kebaikan. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sepenggal hadis ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.